Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya alim ya fatah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk ta'lim, talabul ilmi, kewajiban kita selaku umat muslim, dan Allah mentakdirkan kita untuk mengikutinya. Patut kita syukuri bahwa kita masih diberi istiqomah dalam kegiatan kajian tafsir Al-Quranul Karim yang insya Allah rutin dilaksanakan setiap Ahad ba'da subuh. Pada kesempatan ini marilah kita bukakan niat untuk menerima ilmu dari guru kita Bapak Ustadz Masudin Arasy SPDI. Salawat salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabat terbaik beliau, tabi'in, umat akhir zaman termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada Ahad kali ini bertepatan dengan 22 September 2024 Masehi, sama dengan bertepatan 18 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Untuk itu marilah kita baca basmalah bersama-sama untuk mengawali kajian tafsir Al-Quran ini. Semoga Allah memberkahi dan meridhoi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan lantunan ilahi yang akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Tubagus Endi, surat Al-A'raf ayat 48-49. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatik udkhulul jannata la khawfun 'alaikum wa la antum tahzanun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut kepadamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati. Shadaqallahul azim. Syukran Pak Bagus Hendy atas pembacaan kalam ilahi beserta terjemahannya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti kajian tafsir Al-Qur'anul Karim yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Ustadz Uwud Masudin Arasi SPDI. Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Demi hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf suaranya rada semper. Tadi malam habis ngomong di RT 07. Terlalu keras kali pada saya. Jadi suaranya habis. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan hancak kita, yaitu membahas surat Al-A'raf ayat ke-48, 49 dan 50 sampai ayat ke-50. Masih membicarakan tentang Al-A'raf ini, orang yang sedang berada di Al-A'raf itu. Jadi rupanya di Al-A'raf itu juga menjadi tempat di mana mereka saling bertanya, apakah kepada ahli surga atau kepada ahli neraka. Mungkin penasaran apa yang telah dilakukan di dunia, atau ingin kepastian yang sebenarnya, apa yang dilakukan di dunia itu apa sudah benar dirasakan oleh mereka ahli surga atau ahli neraka apa tidak. Nah ini dalam ayat ke-48, wanada ashabul a'raf, dan orang-orang di atas a'raf itu memanggil, ya,
Nada ashabul araf. Yang dipanggil siapa? Rijalan ya'rifunahum bisimahum. Para pemuka orang-orang kafir, ini maksudnya di sini ya, yang dipanggil pemuka orang-orang kafir. Mungkin kalau zamannya Rasulullah itu ada siapa? Ada Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, zaman Fir'aun, Namrud, atau di zaman sekarang siapa ya? Kira-kira. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlul surga, ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Rijalan ya'rifunahum bisimahum. Para pemuka orang-orang kafir yang mereka mengenalnya. Orang Arab ini mengenal mereka gitu. Ya. Mengenal apanya? Mengenal bisimahum, tanda-tandanya. Qalu, para ahlul A'raf atau orang-orang yang di Arab itu bertanya atau mengatakan kepada mereka, ma aghna ankum jam'ukum, apa-apa yang kamu kumpulkan dari harta benda kamu itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, yang kamu kumpulkan setiap hari, ya, dari pagi sampai sore sampai malam. Pagi berangkat lagi, kemudian sampai malam bekerja keras, banting tulang. Yang mereka kumpulkan itu, uang yang didapatnya itu tidak ada manfaatnya sama sekali di akhirat itu. Nah, ini kenapa? Karena mengumpulkan uang itu bukan untuk kebaikan, bukan untuk nafkah, bukan untuk sedekah, bukan untuk infak, bukan untuk kebaikan-kebaikan. Digunakan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, bahkan untuk menghalang-halangi Rasulullah, menghalangi orang yang beriman berdakwah, mengajar, belajar, pengajian dan sebagainya. Sehingga hartanya itu di akhirat walaupun banyak sekali ya, hartanya bruk di juru, bro, dipantau ngalayah di tengah imah, itu tidak bermanfaat bagi mereka, orang-orang yang kafir itu. Ya. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa-apa yang kamu sombongkan. Karena mungkin jadi orang yang kaya sehingga dia sombong. Sombong dengan hartanya, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan mobilnya, sombong dengan rumahnya, sombong dengan itu kalau hartanya. Sombong dengan tubuhnya yang cantik, sombong dengan kekuatannya, sombong dengan kesehatannya, kehebatan dan sebagainya. Ya, sombong segalanya. Ini kesombongan inilah yang menjadikan mereka itu hidupnya tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Bahkan menganggap orang lain pun tidak ada apa-apanya, gitu, tidak ada gunanya apa-apa. Yang membuat mereka juga tidak mau melaksanakan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Merasa bahwa apa yang ada pada dirinya itu sudah lebih hebat daripada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dan
Ajaran-ajaran mereka itu tidak ada gunanya sama sekali ya, karena kesombongannya itu. Jadi ini kesombongannya. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Apakah, nah orang Al-A'raf ini bertanya kepada para pemuka, orang-orang yang kafir itu, apakah mereka itu orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka itu tidak akan mendapat rahmat dari Allah? Jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat itu selalu saja mengatakan kepada orang lain itu orang yang tidak mendapat rahmat dari Allah ya. Melihat orang miskin itu berarti Allah tidak mau memberikan kekayaan kepada orang itu. Allah tidak suka sama orang miskin, sehingga orang miskin ini tidak diberi kekayaan. Melihat orang yang kucel, ya Allah tidak suka sama dia, sehingga Allah tidak memberikan rahmat sama dia. Atau melihat orang-orang yang du'afa, ya, mereka tidak mau membantu orang-orang du'afa. Karena apa? Mereka katakan bahwa orang-orang du'afa itu adalah orang-orang yang tidak diberikan rahmat oleh Allah. Nah, apakah engkau melihat tuh ahlu surga itu adalah orang-orang yang dulu engkau katakan atau kau bersumpah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak diberikan rahmat oleh Allah, tapi kenyataannya mereka malah masuk surga, sedangkan engkau yang sombong itu masuk neraka. Ini sebetulnya salah satu cara Allah mencela orang-orang pemuka yang kafir, yang sombong, yang dulu itu melecehkan orang lain. Nah, orang yang dulu di dunianya melecehkan orang-orang yang lemah, maka nanti di akhirat mereka akan direndahkan oleh orang-orang A'raf. Ya, akan direndahkan. Lalu ternyata segitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Khafidatur rafi'ah. Ya. Orang yang di dunianya direndahkan oleh manusia, maka akan Allah angkat derajatnya di akhirat. Tapi orang yang diangkat-angkat di dunia oleh manusia, maka di akhirat akan direndahkan. Ya. Khafidatur rafi'ah. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Maka ada yang menyeru, ini ada yang mengatakan malaikat ataupun orang A'raf dan sebagainya. Udkhulul jannata, masuklah kamu ahlu surga itu ke dalam surga. Kepada orang mukmin dikatakan udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam surga di mana la khaufun 'alaikum, di dalamnya tidak ada sesuatu yang kamu takutkan atau tidak ada kekhawatiran terhadapmu, wala antum tahzanun, dan kamu pun tidak akan bersedih hati. Nah, sudah tidak ada lagi rasa takut. Kalau di dunia setiap manusia diberikan
rasa takut, rasa khawatir. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan kami akan memberikan ujian kepada kamu dengan rasa takut. Artinya setiap setiap manusia, khususnya orang mukmin, itu sudah ada rasa takutnya di sini ya. Rasa takut, ini merupakan ujian sekaligus juga anugerah. Rasa takut itu selain ujian juga merupakan anugerah dari Allah. Setiap ujian itu pasti ada anugerah di sampingnya. Sebaliknya setiap anugerah pasti ada ujian. Ya. Nah itu. Sehingga Pak, sehingga setiap orang itu ada rasa khawatir, ada rasa takut untuk melakukan sesuatu. Ya. Ini ujiannya apa? Ujiannya apakah saya ini melakukan ini atau tidak? Kalau saya melakukan kebaikan ini nanti saya akan tidak disukai dan sebagainya. Itu rasa takut ada di situ. Ya. Nah, di mana kita menerapkan rasa takut itu? Ya, semestinya takut karena salah, berani karena benar, takut karena salah. Menerapkan rasa takut kepada Allah, kita juga harus takut. Bedanya takut kepada Allah dengan kepada manusia. Kalau kepada Allah itu semakin takut semakin dekat. Nah, beda dengan takut kepada binatang ataupun yang lainnya. Semakin takut kita semakin menjauh mestinya gitu. Coba kalau kita tidak punya rasa takut ketika menghadapi harimau yang mau mangsa kita, biarin aja. Saya ini tidak takut menghadapi harimau yang dimakan kita sama dia. Jadi anugerah, takut itu juga ada sisi anugerahnya bagi kita. Tinggal kita menerapkan yang sebaik-baiknya. La khaufun alaikum, di dalam surga itu sudah tidak ada lagi rasa takut karena tidak ada lagi yang menakut-nakutkan kita. Tidak ada lagi sesuatu yang membuat kita takut di dalam surga itu, semuanya nikmat. Ya. Pengen ini dikasih, pengen itu dikasih, pengen apa saja dikasih. Itu di dalam surga. Beda dengan ketika di dunia. Kita pengen mobil, kita tidak punya duit. Ya. Tidak semua yang kita inginkan di dunia ini diberikan oleh Allah, ya kan? Kita pengennya mau punya rumah yang tingkat 3, yang mewah dan sebagainya. Tapi apakah dikabulkan? Tidak. Tapi kalau di akhirat nanti dalam surga, apapun yang kita minta Allah berikan. Bahkan yang baru ada di dalam benak pun sudah datang. Itu kenikmatan surga seperti itu ya. Maka di sini disebutnya la khaufun alaikum. Ya, la khaufun alaikum. Tidak takut bagaimana nanti hidup kita bagaimana ya. Nanti anak-anak kita bagaimana, tidak ada lagi rasa takut yang seperti itu. Wala antum tahzanun, dan kamu pun tidak merasa sedih dengan apa yang sudah terjadi dulu. Ya, apa yang sudah terjadi itu tidak merasa sedih lagi. Jadi sudah tidak teringat lagi gitu. Ya, apa yang kita rasakan sakitnya ketika di dunia, karena dicaci maki, karena dipukul, karena karena disiksa dan sebagainya, itu sudah tidak teringat lagi tuh. Saking kita sudah nikmatnya di dalam surga. Ya. Sakitnya di dalam dunia itu sudah ketutup dengan nikmatnya di surga. Ya, la antum tahzanun. Sudah tidak ada lagi rasa sedih masa lalu. Beda dengan yang di dalam neraka. Kenikmatan-kenikmatan yang banyak di dunia ini, karena sakitnya dia masuk ke dalam neraka, sehingga sudah tidak ada lagi teringat apa yang sudah dinikmati di dunia itu, tidak ada, karena saking sakitnya di dalam
di dalam neraka itu ya. Nah, maka yang di atas itu dalam ayat 48 itu disebutkan kan, harta kamu yang kamu bisa berpoya-poya di dunia ini, wah, begitu banyak itu sudah tidak kelihatan lagi. Ya. Di dalam neraka itu sudah ya nggak ada apa-apanya gitu ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Wa nada ashabun nar ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Kemudian ahli neraka mungkin saking sakitnya, saking capeknya dan sebagainya, mereka memanggil-manggil ahlu surga. Ini ahli neraka manggil-manggil ahlu surga. Untuk apa? An afidu alaina, tolong kami berikan air. An afidu alaina minal ma, berikan kepada kami air, ini haus ya, haus. Au mimma razaqakumullah, ataupun apa yang dirizkikan oleh Allah kepada kamu, tolong berikan kepada kami makanan, kami lapar. Ini orang yang ada dalam neraka. Bayangkan kalau itu anak kita sendiri, naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi anaknya yang masuk neraka memanggil-manggil bapaknya yang ada di surga. Atau sebaliknya, orang tua yang masuk neraka, yang anaknya masuk surga, dia manggil-manggil anaknya. Atau saudaranya sendiri, adiknya memanggil kakaknya. Naudzubillahi min ya Allah. Untuk apa? Dong kasih air dong. Ya. Mungkin ketika di dunia anak ketika dia lapar, ya beliin ini dong, beliin bakso, nah dikasihkan ketika di dunia. Kalau ada uang, ya ini lapar, pengen beli sate. Kalau ada uang dikasih, oh ya, beli sate sana. Ini di akhirat ketika berada di surga neraka surga. Orang yang masuk neraka itu, saudara yang masuk dalam neraka, minta tolong kepada saudaranya yang ada di dalam surga itu untuk diberikan air, diberikan makanan. Maka apa yang dijawab oleh ahlu surga itu? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka berkata, sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya, baik minuman ataupun makanan, bagi orang-orang yang kafir. Gak bisa, karena kamu dulu kafir, gak bisa kami memberi makan sama kamu. Walaupun kami kasih sama kamu juga tidak akan nyampe. Ya, karena Allah sudah mengharamkan bagi penduduk neraka untuk makan atau minum dari surga. Ya, orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong itu kemarin sama sekali tidak akan bisa masuk surga. Sampai unta bisa masuk ke dalam jarum sekalipun. Artinya mustahil. Maka mustahil pula, walaupun mereka menjerit-jerit, ahlu neraka meminta kepada ahlu surga, walaupun itu saudaranya sendiri, meminta air dan makanan, walaupun meronta-ronta, mustahil untuk bisa mendapatkannya. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Itulah apa yang kita bahas pada pagi hari ini dari surah Al-A'raf ayat 48, 49 dan 50. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Ini sebagai peringatan, ajaran kepada kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang
yang hanya mengumpulkan harta tanpa tahu tujuannya untuk apa, itu ada. Tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, dan agar kita tidak menjadi orang yang sombong, merasa sudah hebat sehingga tidak memerlukan lagi ajaran-ajaran agama, ya. Tidak perlu lagi pendidikan agama. Aduh, ya ini ada nggak yang tidak memerlukan lagi pendidikan agama? Ya. Ini merasa sombong sehingga agama sudah tidak diperlukan lagi, pendidikan agama tidak diperlukan lagi. Memang kalau untuk dunia mungkin aja bagi mereka, ya. Nah, kita ingat bahwa kita akan ke akhirat, kita sangat membutuhkan ilmu yang menuju kepada keselamatan di akhirat, yaitu ilmu agama. Itu yang paling wajib kita mempelajarinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin ada yang mau menambahkan, menanggapi, atau menanyakan. Enggak. Kalau tidak ada, kita tutup. Paham? Ya, enggak. Terkait dengan sifat sombong ini kan, Iya. kalau sombong yang jelas kita mungkin bisa hindari, ya. Iya. Maksudnya tinggi hati terus flexing seperti itu, ya. Tapi kalau sombong yang tersirat gitu, yang kita sendiri kadang nggak menyadarinya tuh, kita sendiri misalnya nggak tahu nih kita nih ternyata sombong, padahal kita nggak ngeh gitu. Itu gimana Ustaz nyikapinya, Ustaz? Iya. Jadi memang tingkat kesombongan manusia juga berbeda-beda, ya. Bahkan ada kesombongan yang harus diperlihatkan. Ketika orang kafir itu sombong, maka kita harus sombong lagi, lebih sombong lagi sama dia. Orang kafir mengatakan nih, wah hebat nih, ajaran saya hebat. Oh, ajaran kita lebih hebat lagi, ya. Terus kemudian memang ini rasa sombong itu sampai kepada orang yang sudah khusyuk sekali itu sholatnya, ya, khusyuk sekali. Itu oleh setan itu digodanya itu dengan sangat halus sekali, sehingga ada perasaan, ya, ada perasaan di dalam diri kita. Umpamanya orang yang setiap malamnya itu udah sholat malam terus kepada Allah, ya, tiba-tiba saja ada perasaan, ini ya, yang sholat hanya saya aja, yang lain enggak. Ya, ini saya sholatnya udah tiap malam berokat-rokat, bahkan ada yang ratusan rokaat setiap malam. Maka pasti saya akan jadi ahlu surga. Itu kesombongan. Sehingga orang-orang sufi itu mengatakan bahwa rasa sombong atau riya di dalam hati itu menjadi apa? Menjadi kemusyrikannya. Al-kibriya'u, kesombongan yang ada di dalam hati kita itu sebagian dari kemusyrikan. Minas syirki. Kalau syirik gimana sih, ya? Sirkul bisa jadi sirkul asgor. Allah a'lam. Nah, oleh karena itu maka seperti apapun kita bercasting seperti apapun, mungkin saya berubah casting nih, tadinya pakai sarung aja jadi pakai apa? Gamis. Pakai jubah gitu. Perubahan casting kan itu, ya.
tetapi hati kita tetap tidak berubah gitu. Ya, hati kita tetap tidak berubah bahwa kita ini adalah manusia, kita ini adalah ciptaan Allah, kita ini tidak akan bisa apa-apa, tidak akan bisa apa-apa kalau Allah tidak menghendakinya. Ya, ini kita ini adalah pilihan. Kenapa? Karena kita yang bisa ngaji hanya kita doang, yang lain tidak bisa. Itu muncul juga itu. Ya, semuanya itu adalah kekuatan dari Allah. Kita bisa ngaji di sini tiap hari Minggu pagi, itu juga dari Allah. Oleh karena itu kita jangan sombong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keikhlasan kita memang ini sangat dituntut ya. Supaya kita tidak sombong, maka kita harus ikhlas. Jadi dua hal ini, ikhlas dan tidak sombong. Ya. Atau sebaliknya, kalau kita sombong maka kita tidak akan bisa ikhlas. Kalau kita ikhlas maka kita tidak akan sombong. Tapi kalau kita sombong maka kita tidak akan bisa ikhlas. Dan dua-duanya itu saling mutual, apa istilahnya? Selalu kita harus mengusahakan agar kita segala-galanya itu lillah. Ya, udah dicontohkan dalam sholat, bacaannya itu apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, kalau sudah lillah, sudah. Apapun yang terjadi ya sudah kehendak Allah. Mau kita nikah, kita juga niatnya lillah. Bukan untuk mencari kekayaan, nikah itu bukan untuk mencari kesenangan, kebahagiaan dan sebagainya. Lillah ya udah sudah. Sebab apa? Sebab kalau kita niatnya lillah, maka kalau kita niatnya bukan karena Allah, maka ketika kita tidak mendapatkannya, kita akan marah, robah dan sebagainya, kecewa. Tapi kalau niatnya lillah, segala itu dikembalikan kepada Allah, sudah. Saya bisa memberikan pengajian ataupun tafsir ini karena Allah sedang meminjam saya untuk bicara, membacakan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, hanya membacakan doang, ya, hanya membacakan doang. Itu pun karena Allah memberikan kekuasaan kepada saya. Kalau Allah tidak memberikan kekuasaan, memberikan ilmu untuk menyampaikannya, ya tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Itu ya. Jadi untuk supaya kita tidak sombong dan kita ikhlas dalam melakukan ibadah atau segala sesuatu kebaikan, maka selalu kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Saya ini milik Allah. Milik Allah. Apapun yang diinginkan oleh Allah ya terjadi. Semuanya akan kembali kepada Allah juga. Maka insya Allah kita akan tidak sombong, ya. Tidak sombong dan tidak tidak berpikir apa-apa yang membahayakan diri kita, atau kita akan lebih tulus dalam melaksanakan segala sesuatu itu. Ketika kita bekerja, ketika kita mau bekerja, kemudian diterima pekerjaan di suatu perusahaan, itu kalau niatnya hanya mencari uang, maka ketika nanti apa yang kita inginkan untuk mendapatkan uang itu tidak kesampaian,
Inginnya kan kita kerja itu dapat gajinya 10 juta, tapi dapat hanya 5 juta. Akhirnya berubah gerbung segala macam itu, paling korupsi apa itu. Nah, tapi kalau niatnya karena Allah, maka dikembalikan selalu kepada Allah. Saya dapat gaji segini. Secara rasional itu tidak akan masuk akal gitu kalau kita dapat gaji setiap hari, setiap bulan itu hanya 5 juta, itu untuk hidup ini tidak cukup itu satu keluarga gitu. Tapi kalau ada berkah di dalamnya, dikembalikan kepada Allah. Ya, saya kembalikan kepada Allah semuanya. Karena Allah, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sholatnya benar, zakatnya benar, sedekahnya benar, ibadah yang lainnya benar, baca Al-Quran jangan dilewatkan. Itu akan menambah berkah dalam kehidupan sehingga hidupnya cukup. Nah, itu yang kita harapkan. Ya kafi, ya goni, ya fatah, ya rozak. Kalau kita berdoa itu, semoga Allah mencukupkan kami, mengkayakan hati kami, yang kaya hatinya. Ya goni, yang kaya hatinya. Sebab ada banyak orang yang kayanya luar biasa, tetapi hatinya itu miskin. Ya, hatinya miskin. Sehingga dia sebetulnya bukan orang kaya gitu. Kata Rasulullah, yang paling kaya itu siapa? Orang yang paling ridho, wardo bima qasamallahu alaika, ya, takun agnan nasi. Ridolah terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling ridho atas pemberian Allah. Nah itu ya. Jadi selalu dikembalikan kepada Allah. Jadi, selalu dikembalikan kepada Allah supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Ya, kembali kepada Allah, innalillahi, kembali kepada Allah, lillah. Nah itu ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Di awal kita katakan bahwa sholat saya, mati saya, hidup saya, apapun yang saya lakukan semuanya milik Allah. Ya, semuanya milik Allah. Semuanya karena Allah. Semuanya karena kekuatan dari Allah. Kemudian di ujung juga at-tahiyat, kemuliaan, keberkahan, kebaikan, itu semuanya milik Allah. Ya, semuanya milik Allah. Tidak ada yang milik kita, itu tidak ada. Maka kita tidak bisa sombong. Tidak boleh sombong karena semuanya itu milik Allah. Apa yang ada di dalam diri kita semuanya milik Allah. Ya, itu. Itu saja ya. Atau ada? Ya, sepakat ya. Lihat yang disampaikan Pak Ustadz tadi, saya sepakat bahwa memang kita nggak ada hak untuk sombong, karena sombong itu memang haknya Allah aja. Tapi berbangga atas pencapaian itu diperbolehkan gitu ya, selama itu dikembalikan lagi kepada Allah, bahwa apa yang kita capai sepenuhnya adalah atas kuasa Allah juga gitu kan. Bahkan hidup kita sendiri gitu kan, yang mengatur detak jantung, napas kita nih juga kan kita nggak punya hak gitu kan, artinya nggak punya kuasa atas itu gitu kan. Oh, hidupnya kita atau sampai nanti wafatnya kita juga sama, artinya semuanya kuasanya Allah. Ya itu tadi, jadi yang tapi jangan sampai kita surut untuk beramal soleh gitu kan. Kalau takutnya kalau kita beramal soleh dilihat orang nanti, wah ini sombong apa enggak gitu kan. Jangan surut. Selama kita tidak meniatkan diri kita untuk terlalu berbangga diri atau menyombongkan diri, maka ya sudah, kerjakan saja gitu kan. Lebihnya sih serahkan kepada Allah. Terima kasih Pak. Nah, ya. Ini kayak ada yang bertanya, apakah sholat di depan dengan di belakang itu bagusan di mana? Sholat jamaah di belakang atau di depan bagusan di mana?
Ketika dia sholat di depan, ada rasa ingin dilihat orang. Kemudian ketika di belakang juga, kenapa kamu sholat di belakang? Saya takut dilihat orang. Takut dilihat orang. Yang ini ingin dilihat orang, yang di belakang takut dilihat orang. Oh, itu kan sama juga itu. Ya. Maka kita di depan ataupun di belakang, niat kita sholat karena Allah. Tahu titik itu lah. Ya. Di depan juga kalau ingin dilihat orang itu, ada yang mengatakan ria, terus mengatakan ria. Di belakang juga sama, takut dilihat orang juga sama juga gitu. Jadi niatkanlah apa yang kita lakukan itu karena Allah, dan jangan takut ya. jangan takut apa, dicemoohkan oleh orang ya. Untuk berbuat kebaikan itu jangan takut dicemoohkan orang. Kalau kita masih takut dicemoohkan orang, ya artinya kita masih menjadi, kalau kata Gus Dur itu masih ecek-ecek manusia. Ya, kalau kita masih takut dilecehkan orang untuk berbuat kebaikan, maka tingkatan kita masih ecek-ecek. Ya. Diniatkanlah karena Allah segala sesuatunya. Itu mungkin ya. Ada tambahan, Bang? Menyumpahi orang yang boleh kita membalasnya, tapi harus sesuai dengan yang dilakukan oleh dia kepada kita, atau kita memaafkan, lebih bagus lagi. Jangan kita membalasnya itu melebihi dari apa yang dia, umpamanya dia mukul sama kita, pak segini ya, mukul, wah mau mukul nih, kemudian dia pukul lagi, kita pukul lagi sama dia, nah itu boleh. Tapi karena emosi kita dipukul segini, itu jotos dia sampai pingsan. Ya, dia menyakiti kita hanya sekali, kita berkali-kali menyakiti lagi. Ya, mencela dia habis-habisan. Nah, berarti itu tidak seimbang, tidak adil. Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan lebih baik. Adil dan ihsan. Ya. Kalau adil itu sama kan? Orang lain mukul kita sekali, maka kita pukul lagi sekali. Nah, kalau ihsan, orang lain memukul sekali, kita memaafkan, itu ihsan. Orang lain memberi kepada kita satu, kita kasih sama dia dua, itu ihsan. Kalau adil, orang lain ngasih sama kita satu, kita kasih sama dia satu, atau yang seimbang. Nah, kalau ingin ihsan, orang lain memberi kepada kita satu, kita ngasih sama dia dua, itu ihsan. Nah, Pak ini kalau setiap hari kerja berapa? 100 ribu apa 150 atau berapa? 200 ribu. Kita minta sama dia untuk membuat rumah, membangun rumah gitu ya. Setiap hari 200 ribu. Kalau adil, kita ngasih setiap hari 200 ribu. Tapi kalau kita ingin ihsan, kita ngasih setiap hari 250 ribu. Itu ihsannya. Ihsan itu lebih bagus daripada adil. Tapi kita diperintahkan yang paling utama tuh adil dulu.
Kadang-kadang adil juga susah. Pengennya apa? Berapa? 200.000. Malah ngasihnya hanya 150.000. Ya. Nah itu ya, itu namanya dolim kalau ngasih lebih sedikit. Itu tadi pertanyaannya apa? Malam ini saya tuh dia jalan sama saya jalan bilang tuh apa ya ketika kita lagi nonton sesuatu ya kan tapi nama seperti marah-marah nggak jelas sama di sini jadi buat kita mau apa mau nggak pantas gitu karena sakit hati gitu kita nggak tahu kenapanya apa gitu berarti kan saya betul Allah akan membalas kamu Ya. Kalau Nabi itu mencontohkannya itu ihsan ya. Nabi selalu mencontohkan ihsan. Ketika ada orang yang melempari Nabi, Nabi bukan membalasnya dengan lemparan, boleh itu kalau Nabi kembali melempari mereka gitu. Sesuai dengan lemparan mereka. Tapi karena Nabi ingin berbuat ihsan, maka bukan mereka dilempar lagi, tapi malah didoain. Ya, malah didoain. Kalau kita ingin mencontoh Nabi ya ihsan. Walaupun kita dimaki-maki sama mereka, kita sabar, tidak kembali memaki mereka gitu. Tapi kalau memaki lagi boleh. Yang sama tapi ya, yang seimbang. Yang seimbang. Itu adil namanya. Sebab kalau dia maki sama kita kemudian kita diamkan aja, nanti dia akan maki terus sama orang, ya kan? Tapi kalau kita balas dengan makian lagi yang seimbang, dia akan merasakan, ah iya ya, ternyata dimaki itu nggak enak. Maka dia akan sadar gitu. Nah itu adil. Udah cukup ya. Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.